banyak masyarakat bersorak-sorak, Peggy bebas. Peggy bebas. Memang benar Peggy bebas. Tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Peggy Setiawan telah dinyatakan tidak terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy dikeluarkan dari penjara setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilannya. Menanggapi keputusan pra-peradilan itu, pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengatakan, Peggy Setiawan hanya sebentar bebas dari penjara. Selain itu, kata Hotman Paris, Peggy Setiawan belum bebas dari pokok perkara. Menanggapi pernyataan dari Hotman Paris, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan, kliennya tidak dapat dijadikan tersangka lagi. Tony mengatakan, pada pasal 83 KUHP, putusan pra-peradilan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Ya, menanggapi pernyataan Bapak Hotman Paris, di mana klien kami Peggy Setiawan bisa ditersangkakan lagi setelah batal penetapan tersangkanya berdasarkan putusan pra-peradilan nomor 10/PIT.PRA/2024 PN Bandung. Jadi begini, di dalam amar putusan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, pada angka 5 itu dinyatakan bahwa menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Nah, jadi berdasarkan amar putusan nomor 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, itu berarti ini sudah terkunci. Ya. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami ini, tidak dapat ditersangkakan lagi. Karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya yang dilakukan oleh termohon ya dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat ini nanti dinyatakan tidak sah. Sudah terkunci. Itu. Nah, kemudian di dalam pasal 83 KUHP, putusan pra-peradilan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum. Ya. Sehingga putusan pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan yang menyatakan penetapan tersangkanya itu batal demi hukum, kemudian tidak dapat ditersangkakan lagi berdasarkan amar putusan nomor 5, ya, ini sudah final, sudah berkekuatan hukum tetap. Itu. Jadi kalau ada pendapat-pendapat ya yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan bisa mungkin ditersangkakan lagi karena kemarin yang diputus adalah persyaratan formil ya yang tidak ditempuh atau hanya baru formilnya saja belum masuk ke pokok perkara. Betul, memang pra-peradilan itu memeriksa terkait dengan formil bagaimana penetapan tersangka. Nah, lalu apakah penyidik kemudian menindaklanjuti lagi berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan putusan pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan ini, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan telah mendapatkan satu SP3 ya. Jadi penyidikan terhadap pemohon itu dihentikan. Nah, kemudian yang kedua ya, ada surat pencabutan tersangka ya. Jadi surat pencabutan tersangka ini, nah berarti selama ini tersangka yang disandang oleh Peggy Setiawan itu telah dicabut. Berarti Peggy Setiawan bukan tersangka lagi. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapatkan surat perintah pengeluaran tahanan. Nah, jadi sebelum Peggy Setiawan waktu itu dibebaskan malam itu, nah kami mendapatkan 3 surat itu. Surat penghentian penyidikan perkara ya. Kemudian surat pengeluaran tahanan, yang ketiga adalah surat pencabutan tersangka. Nah, kemudian kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik ya, telah memberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bahwa status tersangkanya telah dicabut, perkaranya
untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan ini telah dihentikan. Itu. Nah, sehingga kami berkesimpulan bahwa Pegi Setiawan ini tidak akan bisa ditersangkakan lagi, ya. Kecuali silakan penyidik kalau mau membuka lagi, ya, atau melanjutkan perkara kasus Pina Eki ini, silakan telusuri dari nol, silakan usut lagi, selidiki dari nol, ya. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon atas nama 8 terpidana itu, diantaranya adalah 6 handphone yang tertuang sebagai barang bukti dalam amar putusan atas nama 8 terpidana itu belum pernah dibuka. Isi percakapan, riwayat percakapan atau media sosialnya di 8 handphone itu tidak pernah dibuka. Kemudian ada lagi CCTV. Kesaksian Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar itu tidak pernah dibuka. Nah, itu kan ada kejanggalan, sehingga penyidik Polda Jawa Barat kalau melakukan penyidikan lagi terhadap kasus Pina Eki ini, cobalah buka CCTV, cobalah buka handphone yang sudah disita